G25 Indonesia adalah sebuah komunitas berawal dari sebuah komunitas yang saat ini telah terlembaga menjadi sebuah yayasan dengan sebuah program-program yang sudah sangat jelas. Kawan-kawan, sahabat dan saudara-saudara sekalian, kita memiliki program-program kemanusiaan, program-program yang bergerak untuk membantu kondisi ekonomi bangsa ini, walaupun mungkin kita melakukannya masih dalam skala yang sangat kecil. Kita juga sangat memperhatikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan persoalan pendidikan. Dua hal yang substansi menyangkut nasib bangsa ini, karena ada di dua hal ini kita bicara tentang masa depan bangsa ini. G25 selama rentang 2 tahun lebih mulai saat berdirinya telah banyak melakukan di dua hal ini. Dua hal kita anggap sesuatu yang sangat produktif. Kenapa? Karena pertama, ketika berhubungan dengan persoalan ekonomi menyangkut usaha warga miskin atau orang yang memang miskin tetapi tidak memiliki usaha, namun di dalam dirinya memiliki semangat luar biasa untuk berusaha, maka kita hadir untuk memberikan bantuan kepada mereka agar harapan dan keinginannya itu bisa terwujud. Atau mereka yang memiliki usaha namun tidak bisa berkembang karena persoalan modal, maka kita menyentuh mereka dengan modal yang kita berikan, tetapi tidak berupa uang namun berupa barang atau alat yang memang mereka butuhkan, sehingga mereka bisa berkarya, mereka tetap bisa membangun usaha dan bisa memberi makan keluarga. Aspek pendidikan ini kita menyasar mereka, terutama pemetik manfaat pemberdayaan usaha mikro yang memang sudah kita bantu dan kebetulan memiliki anak usia sekolah. Sekolah ini mulai dari tingkat SD sampai ke SMA, dan mereka yang memiliki keinginan untuk kuliah namun ternyata memang tidak memiliki biaya. Mereka yang berprestasi, mereka yang masih di dalam garis keterbatasan untuk membiayai karena kondisi keuangan mereka tidak cukup, maka kita akan masuk kepada mereka untuk membantu agar mereka bisa bersekolah. Dua hal ini menjadi sesuatu yang kita padukan, bagaimana pada akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang memang benar-benar diharapkan. Titik lemah dari persoalan bagaimana pemerintah selama ini melakukan penetrasi dalam kebijakannya ternyata tidak menyentuh secara merata kepada para pemetik manfaat yang memang benar-benar membutuhkan di persoalan-persoalan ini. Di momentum-momentum yang lain, selain dari dua hal yang tadi yang kita sampaikan, ada momentum-momentum bagaimana kita melakukan sesuatu, kita berpartisipasi, kita membangun sesuatu yang memang bisa menyentuh terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Momentum COVID diantaranya kita dengan bekerja sama dengan segala lapisan masyarakat, dengan organisasi dan segala macam, kita melakukan sebuah gerakan berbagi, diantaranya berbagi masker, berbagi vitamin, berbagi sembako dan segala macam, karena kita tahu efek yang sangat luar biasa, efek yang sangat mematikan dari COVID ini. Tidak hanya persoalan ekonomi, tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi pada aspek ekonomi bagaimana pada akhirnya sangat berdampak terhadap kondisi masyarakat menengah ke bawah.
Kita melakukan menyasar para pemetik manfaat yang memang benar-benar terdampak, sehingga pada akhirnya apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, kita harapkan benar-benar bisa menyentuh mereka dan bisa membantu mereka hidup, bertahan, survive di tengah kondisi pandemi yang memang sangat memporak-porandakan aspek ekonomi kita. Momentum Ramadan dan masih di tengah kondisi pandemi, sehingga kita juga melakukan open donasi yang disambut sangat luar biasa. Ada Rektor Universitas Trunojoyo yang sekaligus juga pembina G25 Indonesia, ada Dr. Syafi yang juga dosen dan sekaligus juga komisaris PT Garam Indonesia, ada Ketua KONI Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far, ada sosialita teman kita Titi Indrawati Maliki dari Sidoarjo, dan ada banyak orang lain, ada banyak relawan, ada banyak kepedulian dari berbagai pihak, sehingga di tengah Ramadan, di tengah kondisi yang masih pandemi yang entah kapan ini akan berakhirnya, kita melakukan bagi-bagi kepada banyak orang yang kita sasar sebelumnya, yang kita identifikasi sebelumnya, yang coba kita pastikan bahwa orang itu memang berhak menerima bantuan kita. Bantuan kita di aspek yang ini, aspek charity, artinya bagi-bagi yang sekali habis, yang kita anggap tidak produktif dan memang tidak berjangka waktu panjang, kita melakukannya, memberikannya pada orang-orang yang memang sudah kita pastikan bahwa orang-orang itu butuh bertahan di tengah kondisi-kondisi yang sangat berat ini. Di tengah kondisi Ramadan, bagaimana mereka kebingungan untuk menu apa berbuka, yang bergizi atau tidak gitu kan. Mereka tidak peduli, yang penting bisa berbuka puasa. Atau bersahur apa mereka kebingungan. Sehingga kondisi yang demikian mengilhami teman-teman G25 Indonesia untuk melakukan sebuah gerakan yang memang benar-benar pada akhirnya menyentuh terhadap kebutuhan mereka. Kita pilih karena memang tidak semuanya berhak. Kita pilih yang terparah. Kita pastikan mereka adalah orang-orang yang memang benar-benar butuh terhadap bantuan kita. Ada hal yang sangat produktif yang kita lakukan, bagaimana kita membantu usaha lewat program pemberdayaan, usaha super mikro yang mereka miliki. Tetapi di sisi lain kita juga membuat kegiatan-kegiatan yang open donasi, yang semuanya berhak terlibat, boleh terlibat, dan kita harapkan memang bisa terlibat untuk bisa pada akhirnya berpartisipasi dan sama-sama ikut peduli memberdayakan mereka yang memang butuh pertolongan kita. Teman-teman sekalian, kita melakukan semuanya dengan transparan. Ingat, tidak ada komitmen kita dari awal, tidak ada Rp1 pun yang masuk ke kantong relawan, ke kantong saya, ke kantong relawan, ke kantong pengurus dan yang lain-lain. Bahkan biaya operasional yang dikeluarkan dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tidak diambilkan dari donasi yang kita terima. Kita buka, kita minta dikontrol, diawasi dan segala macam, dan laporan pertanggungjawaban pun kita buka di medsos, kita buka kepada siapapun yang ingin tahu, dan bahkan kita ajak mereka untuk ikut serta berpartisipasi tidak hanya di lapang tetapi di pengawasan pengelolaan keuangan dan pengelolaan organisasinya. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi karena kita bekerja untuk kemanusiaan, dan kita tahu bahwa apapun ketika pengelolanya kotor maka kita tidak akan bisa bertahan lama. G25 Indonesia dijaga dengan cara bagaimana kita menjaga pribadi kita masing-masing, tidak menyentuh yang menjadi hak orang miskin. Karena apa? Kita adalah bagian dari proses bagaimana menyelesaikan mereka. Ketika kita mengambil hak mereka, maka kita tidak akan pernah bisa berbuat apapun setelah itu.
Nafas kita masih panjang, nafas kita harus ada sepanjang mereka masih belum berdaya. Tanggung jawab kita masih sangat besar karena kita harus menyentuh semua lapisan, bahkan yang terdalam yang memang tidak pernah tersentuh oleh program pemerintah. Oleh karena itu, harapan kita gerakan produktif G25 Indonesia di pemberdayaan usaha supermikro maupun pemberdayaan pendidikan warga yang berlatar belakang tidak mampu, kita harapkan bisa menjadi tidak hanya menjadi ria, tetapi menjadi sebuah gelombang besar yang pada akhirnya bisa membuat bangsa ini pintar, bangsa ini berdaya secara ekonomi, pintar karena memiliki pendidikan yang luar biasa, dan mereka bersaing dan kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Ada hal besar yang mungkin menjadi harapan selain dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apa itu? Satu hal besar yang ketika ini tidak hanya kita yang melakukan, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi bangsa ini. Siapa? Kita, semua orang, semua lapisan terlibat dan mampu memberikan sedikit, tidak hanya perhatian tetapi materi yang dimilikinya. Tidak banyak. Jika merujuk pada kami memulainya dengan 25.000. 25.000 ketika dikumpulkan oleh banyak orang akan menjadi jutaan, akan menjadi puluhan juta, akan menjadi ratusan juta, dan itu akan bisa membantu banyak orang. Tidak harus bersama kami, tidak harus di G25 Indonesia. Anda, mereka, atau siapapun bisa membuat komunitas-komunitas atau apapun bentuknya, kelompok-kelompok yang peduli, yang bisa menjaga dirinya, menjaga integritas dirinya, menjaga ruh gerakannya, menjaga integritas lembaganya, sehingga pada akhirnya hal seperti itu nanti akan menjadi contoh bagi semua. Virus ini akan menular kepada setiap orang, kepada setiap kelompok, kepada setiap lapisan masyarakat. Tidak hanya menjaga dirinya, tetapi juga menjaga semua orang yang layak untuk dijaga. Kami akan terus bergerak dan akan terus melakukan sesuatu yang produktif untuk bangsa ini, dan kita harapkan ayo kita bersama-sama, ayo kita bareng-bareng untuk menjadi penjaga, untuk menjadi pemberdaya, untuk menjadi lokomotif bagi perubahan-perubahan yang lebih baik ke depan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.